Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang semuanya untuk membuka Alkitabnya yang terambil dari Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tuan dan hamba, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku, sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saya ajak semuanya untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kami ingin belajar, kami mau dipimpin oleh firman Tuhan yang berotoritas penuh dalam mengatur kehidupan kami. Berikanlah kami hati yang taat, hati yang mau mendengarkan firman Tuhan ini, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan melalui bibir dan mulut hamba-Mu ini mampu dimengerti dan mampu dipahami oleh orang-orang di luar sana yang ingin mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami, inilah jam perenungan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana itu seorang tuan dan hamba, khususnya yang tertulis di dalam Injil Sinoptik pada saat ini, yaitu Lukas pasal 17 ayat ke-7 sampai yang ke-10. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita lihat Injil Lukas ini adalah Injil yang ditulis oleh seorang Lukas, di mana background seorang Lukas ini adalah seorang tabib. Dia menceritakan bagaimana itu pribadi Yesus. Intinya di dalam kitab Lukas ini, dia ingin menceritakan Yesus sebagai anak manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada konteks ayat ini, pada ayat yang ke 16, 17 dalam Lukas ini mengatakan bahwa konteksnya adalah dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Dia memberikan berbagai nasihat, berbagai perumpamaan, dan salah satunya perumpamaan di sini adalah perumpamaan tentang bagaimana itu seorang tuan dan bagaimana itu seorang hamba. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang seorang hamba Tuhan, apakah Bapak, Ibu, hamba Tuhan itu hanya orang-orang yang belajar di kalangan teologi saja? Atau Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah juga bisa dikatakan seorang hamba Tuhan? Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, berbicara tentang seorang hamba di dalam konteks PL maupun PB, banyak itu mengatakan tentang seorang hamba, khususnya di dalam PL. Bagaimana itu hamba melayani Tuhannya. Hamba itu sepenuhnya kepemilikan Tuhannya. Dalam Perjanjian Baru, kata hamba itu mungkin sering kita dengar atau kerap kita dengar dalam perkataan yang disebut doulos. Apa itu doulos, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkati Tuhan? Doulos adalah yang artinya adalah budak, hamba, atau pelayan yang bekerja untuk keperluan tuannya. Wah, luar biasa. Jadi bagaimana sih kita ini sebagai seorang yang dikatakan hamba Tuhan? Luar biasa sekali kita dikatakan hamba Tuhan. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara.
pribadi yang tidak terbatas mengambil kita sebagai seorang hamba, di mana kita ini benar-benar terbatas, masih hidup dalam keberdosaan. Dan Bapak Ibu di rumah dan saya sendiri kadang tidak merasa layak. Bagaimana saya ingin menjadi seorang hamba dari Tuhan? Bagaimana saya melayani Tuhan yang tidak terbatas itu, yang luar biasa itu? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perlu Bapak Ibu sadari bahwa kita, orang-orang seluruh yang ada di dunia ini, dalam proses, dalam rangka keselamatan yang Tuhan lakukan, seperti dalam konteks Lukas pada saat ini, yang dari pasal yang ke-9 sampai ke-19, di mana itu adalah perjalanan Tuhan Yesus menuju karya keselamatan, di mana Dia berjalan menuju tempat di mana Dia akan menebus dosa-dosa manusia. Dia berjalan untuk mati. Betapa luar biasanya Dia datang membawa dirinya sebagai kurban persembahan. Dia datang sebagai imam. Dia membawa dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Dia menebus semua dosa-dosa manusia, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah hilang kemuliaannya. Ya, semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan itulah di zaman PL berbagai perjanjian, nubuatan tentang kedatangan Mesias itu yang luar biasa. Dan di dalam perjalanan Tuhan Yesus ini, inilah penggenapannya. Dan biarlah kita saudara-saudari dan Bapak Ibu yang berkati Tuhan sadar bagaimana karya penebusan Tuhan Yesus itu. Bagaimana Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan darahnya yang sangat mahal. Setetes darahnya itu tidak bisa kita beli. Dan perlu kita sadari bahwa itu semua adalah kasih dan karunia Tuhan. Sehingga kita diangkatnya menjadi seorang hamba. Kita bukan hamba yang terikat. Kita bukan hamba yang terikat, yang harus seperti ini. Kita sudah diberikan kebebasan. Layanilah Tuhan, kabarkanlah Injil, beritakanlah Injil itu kemanapun. Dan biarlah kehidupanmu itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Itu udah ciri seorang hamba, ciri seorang yang bisa dikatakan hamba Tuhan, yang benar-benar menjalani perannya, sadar bahwa dia itu telah ditebus, bahwa dia itu telah memperoleh keselamatan yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang dosa tadi, memang terkadang kalau kita belum menemukan yang disebut dengan pertobatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang pertobatan, ada dua pertobatan. Pertobatan sejati atau pertobatan yang berkaitan dengan lahir baru itu hanya satu kali, ya. Dan perlu kita juga ada yang namanya itu pertobatan terus menerus. Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa saya menyinggung tentang hal ini? Karena berbicara tentang seorang hamba, terkadang kita orang-orang percaya pada saat ini bingung keberadaan kita berada di mana. Kita berada di posisi sebagai hamba Tuhan atau masih berada di titik seorang hamba dosa. Anda itu seorang hamba dosa atau hamba Kristus? Bapak Ibu yang diberkati dari Tuhan, jikalau kita sudah mengalami pertobatan yang sungguh, menerima keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, secara otomatis kita akan mampu disebut sebagai seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih? Namanya masih hidup dalam kedagingan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jikalau kita sudah hidup sebagai hamba Tuhan yang sadar akan karya penebusan Tuhan, semakin hari ada yang namanya itu fluktuatif, di mana semakin hari kita melakukan hal yang baik. Namun sebagai manusia yang berdosa masih hidup dalam daging, kita bisa saja jatuh. Tidak bisa dipungkiri itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita bisa saja jatuh. Namun jikalau kita sudah mengalami pertobatan yang sejati, semakin hari fluktuatifnya itu semakin bertambah, semakin naik, semakin dalam progres naik. Di dalam proses itu
bukan proses yang menurun, bukan progres yang menurun maksudnya. Progresnya itu semakin naik, semakin lebih baik lagi. Makanya, jikalau kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, udah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh itu, kita akan semakin lebih baik lagi. Melalui hal itu, saya mengajak semua Bapak dan Ibu saudara-saudari dan seluruhnya bahwa sadar bahwa kita ini dibeli dengan darah yang mahal. Kita ini adalah seorang hamba. Yang berbicara tentang teks firman Tuhan pada saat ini, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10 ini, kita belajar bagaimana sih hamba itu, bagaimana kita sih seharusnya bersikap sebagai seorang hamba yang sudah ditebus dan menjadi milik Kristus seutuhnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mengambil sebuah tema yang mungkin agak aneh terdengar. Temanya adalah hamba yang tidak berguna. Wow, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagaimana jika Bapak dan Ibu saudara-saudari dikatakan tidak berguna? Oh, luar biasa. Pasti kalau saya sendiri kalau dikatakan tidak berguna, saya akan mengatakan, wah, minimal ada yang saya lakukan. Jabatan saya ini, posisi saya ini, nggak selayaknya saya dikatakan tidak berguna. Tapi marilah kita bersama-sama, apa sih yang dimaksud hamba yang tidak berguna di dalam teks ini? Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus, ada dua hal yang hendak kita renungkan pada saat ini, yang membuat kita ini menjadi sadar bahwa kita ini adalah hamba dan pelayan Tuhan, yang dimana hamba dan pelayan itu melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, tidak melebihi dari tuannya. Kan ini terkadang yang terjadi, melebihi dari tuannya sendiri, mencuri kemuliaan Tuhan. Kita ini adalah seorang hamba Tuhan. Bagaimana seorang hamba itu bersikap yang seharusnya dia itu mempunyai kerendahan hati. Poin yang pertama yang perlu yang saya sampaikan di balik tema saya ini adalah pelayanan itu adalah hak yang istimewa bagi kita semua. Wih, luar biasa. Dimana kita ini sebagai seorang hamba yang hina di balik keberdosaan kita, diberikan hak yang istimewa. Bapak Ibu dan saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang kata istimewa, saya sendiri sebagai seseorang, kalau dikatakan istimewa bagi Tuhan, itu hal yang luar biasa, Tuhan. Itu adalah hal yang membanggakan. Itu sebuah kebanggaan bagi diri saya. Jikalau dikatakan, wih, Om Ezra ini seorang hamba Tuhan. Om Ezra ini adalah umat-umat pilihan Tuhan, spesial, istimewa di mata Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati Tuhan, jikalau ditetapkan apapun hal kecil yang diberikan kepada Bapak Ibu saudara di gereja, pelayanan apapun, itu adalah hak yang istimewa. Ikut bersama-sama mengerjakan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seharusnya di titik itu kita bersyukur. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dan izinkan kepada kita. Bersyukur kepada Tuhan dengan apa hak istimewa yang diberikannya kepada kita. Tentu harus kita bersyukur dengan melayani dengan kesungguhan hati, dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa harus dipandang oleh orang lain. Itulah hal yang salah, Bapak Ibu Saudara. Kita ingin dilihat, kita ingin dihargai. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, seorang hamba itu benar-benar harus memiliki kerendahan hati, mau melayani, mau mengerjakan apapun hal kecil itu dengan tulus, tanpa melihat saya ini bekerja untuk manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, Anda harus sadar bahwa Anda itu melayani Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi, pelayanan itu adalah hak yang istimewa karena Tuhan yang memberikan hak secara khusus. Dia memberikan kita kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan yang kita layani itu bukan manusia, tapi sadar bahwa yang Anda layani itu sebagai seorang hamba Tuhan adalah pribadi yang tidak terbatas. Itulah Tuhan, Yahweh, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita belajar untuk mengerti dan meneladani sebagai seorang yang udah mengerti bahwa dirinya itu seorang hamba, yaitu adalah seorang pelayan, bahwa ada seorang
teladan yang mau kita teladani. Siapa itu, Bapak Ibu Saudara? Teladan yang saya ajak kita semua adalah teladan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di mana Tuhan Yesus Kristus dalam kealahannya, dia sebagai seorang Allah mengosongkan dirinya, berinkarnasi menjadi manusia yang terbatas, turun ke dunia hina ini, menjadi 100% manusia, sepenuhnya juga Allah. Dan hal ini benar-benar sangat luar biasa. Bagaimana kita seorang pribadi, manusia aja, diturunkan aja jabatannya, dia pasti akan komplain, dia tidak senang. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah pribadi yang tidak terbatas, yang luar biasa, maha kuasa. Mau dibatasi, mau menjadi manusia, mau menderita, teladanilah pribadi Yesus. Sadar bahwa pribadi yang tidak terbatas itu mau membatasi dirinya menjadi manusia yang terbatas. Demi siapa? Demi saya dan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Poin yang kedua yang perlu kita sadari bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Sadar diri di hadapan Tuhan adalah kita adalah hamba yang tidak layak mendapatkan upah. Hal yang sulit untuk dilakukan, karena setiap hal yang kita lakukan perlu mendapatkan upah. Dikatakan bahwa dalam ayat 10 dikatakan bahwa kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami lakukan dan apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus menekankan sebuah relasi antara Tuhan dan hamba sebagai sebuah bentuk relasi yang bisa dikatakan itu adalah relasi yang anugerah, relasi yang kasih karunia, di mana Tuhan menganugerahkan kita sebagai pribadi yang sangat terbatas ini sebagai seorang hamba. Namun di balik itu semua, kita tidak layak menuntut. Kita tidak layak menuntut apapun daripada Tuhan. Karena udah luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Melalui firman Tuhan ini kita belajar bagaimana seorang hamba yang benar-benar sadar di mana dirinya di hadapan Tuhan, sadar bahwa dia itu tidak berguna di hadapan Tuhan, sadar bahwa apa yang dilakukannya itu emang udah kewajibannya dan dia harus melakukan hal itu. Tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang Allah buat kita itu berhutang kepadanya. Enggak. Bukan karena kita berhutang, bukan juga karena kita menginginkan pahala. Itu hal yang salah itu. Kalau kita mengatakan kita dapat pahala, sering melayani, maka kita akan masuk surga, akan dapat berkat. Enggak. Relasi antara Tuhan dan hamba harus kita sadari bahwa itu adalah relasi kasih karunia, sehingga kita dengan kesadaran, motivasi yang benar untuk melayani Tuhan, benar-benar dari hati, dengan kerendahan hati, dengan sikap yang taat. Dalam teks yang kita bahas ini, pesan yang ingin saya sampaikan itu adalah intinya, jangan merasa diri sendiri paling berguna. Akulah yang paling berguna. Karena bagaimanapun dan apapun dan baiknya maupun berhasil yang kamu lakukan sebagai hamba, tetap tidak layak di hadapan Tuhan. Dan sampai kapanpun tetap seorang hamba harus sadar bahwa itu adalah kewajibannya. Paulus mengatakan bahwa dia itu kalau diizinkan melayani Tuhan, itu adalah upahnya. Bahwa engkau Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan dan saya sudah diizinkan melayani, sudah diizinkan mengambil bagian apapun itu adalah upah kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita sadar bagaimana relasi kita dengan Tuhan sebagai Tuhan dan hamba, bahwa kita jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kita ini adalah hamba yang itu adalah sudah bagian kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sudahkah kita mengambil bagian kita untuk menjadi seorang hamba melayani Tuhan? Sudahkah kita mengambil bagian atau kita diam saja? Apalagi dalam situasi pandemi, dalam situasi COVID ini, ibadah online aja maksudnya. Online aja, nggak usah persiapan, nggak usah bersungguh-sungguh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hendaklah melalui situasi kondisi saat ini kita mampu mengambil bagian, mengambil sikap
sikap seorang hamba yang benar-benar dari hati melayani Tuhan, dengan kesungguhan hati untuk melayani Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi pedoman kita melangkah dalam melayani Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah apa yang kami renungkan ini mampu kami mengerti, kami pahami, dan menjadikan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang sadar diri kami di hadapan Tuhan, bahwa kami tidak perlu bermegah dengan apa yang kami miliki. Kami tidak perlu bermegah dengan apa yang mampu kami lakukan untukmu Tuhan, tapi dengan kesadaran bahwa itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, berkati setiap kami yang masih di dalam pergumulan apapun. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau memberkati kami, bangsa dan negeri kami. Engkau memberkati Tuhan. Inilah kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.